maju sebenarnya. Satu sisi untuk negaranya sendiri sosialis, kalau dia mau bekerja sama dengan negara lain dan diakui, maka dia harus ikut. Akhirnya ikut ekonomi yang sistem ekonomi yang dipakai standar dunia. Makanya mau nggak mau ke kapitalis. Seperti kita harga minyak itu pasar internasional bebas ya. Maka kita harus. Maka kalau ingin bersaing di pasar berdalih, pasar bebas itu maka harus produktivitasnya tinggi, harus orangnya inovatif, harus punya skill keterampilan. Kalau tidak, ya di 2045 nanti Indonesia emas, kenapa tidak menjadi Indonesia emas? Perak. Indonesia perak, perunggu. Akan menanggung beban para pegawai lebih banyak. Karena kita bonus demografi Indonesia itu kan tinggi nanti, ya ini generasi Z ini. Kalau saya masih X ya, di atas saya masih generasi baby boomers. Generasi Z seperti kalian nanti yang akan mengisi tahun 2045. Sayangnya nanti tidak hanya sampean, tidak ada jenengan, banyak lagi nanti yang sekarang masih duduk di kelas SD dan SMP itu yang akan menjadi tantangan apakah bisa bersaing tidak dengan pasar global itu. Pasar global liberal bebas, tidak ada pajak, tidak ada bea cukai. Yang barang-barang murah akan menyerbu kita. Bahkan Bali kita sekarang sudah terancam dengan Bali Cina. Padahal dulu orang Cina tidak punya batik, tapi sekarang mereka punya alat untuk membuat batik. Dan itu menyerang kita dan murah sekali. Kalau kita tidak bisa bersaing, artinya tidak punya inovasi, maka kita kalah. Maka peran pemerintah itu hadir untuk melindungi itu. Nah, kalau pemerintah di sosialis ini terlalu mengekang, buktinya di Cina. Cina sampai sekarang mereka lebih nyaman tinggal di negara lain daripada negara sendiri. Karena negara sendiri sudah padat penduduk, rebutan lahan, dan lahannya tidak bisa dimiliki kecuali oleh pemerintah. Jadi kayak orang lunut di kampung sendiri gitu. Kalau kita punya tanah luas, kita bisa wariskan ke anak-anak kita. Maka termasuk anda itu mungkin sudah ada daftar warisannya, mungkin ya. Nah kalau tergantung berapa kaya orangnya. Tapi kalau di Cina, dia sekaya apapun dia hanya punya uang dan asetnya aset yang bergerak. Ya, aset seperti tanah dan aset produktivitas termasuk sumber daya yang ada dalam tanah ini tidak bisa dikuasai. Maka dia tidak bisa mewariskan. Itu yang menjadi masalah. Maka mereka lebih suka tinggal di Indonesia yang orangnya ramah dan gampang diawasi. Kita terlalu welcome ya. Yang bagus itu harusnya ya katakan ini. Lihat bule langsung. Karena sekarang itu perhatikan, toko-toko yang yang bagus, yang besar punya orang Cina dan lokasinya di dalam gang atau di jalan raya? Di jalan raya. Itu udah murah, itu mahal. Dan dia bayar pajak, tapi dia bisa seperti itu karena ya satu orang Cina itu kalau sudah dia punya persatuan sama orang Cina, maka the 9 dragon, 9 dragon Indonesia itu orang Cina. Ya orang Cina. Sekarang jadi 18 pakainya, karena sudah punya generasi. Nah, itu Cina. Dan di sini menguasai, kalau mereka menguasai suatu perekonomian, mereka akan masuk ke politik. Ketika bisa masuk ke politik, dia akan bisa ikut mendukung sosok yang menjadi seorang pemimpin. Kalau dia bisa mensupport seorang pemimpin, ketika jadi, maka pemimpin akan berhutang budi pada dia. Maka upaya-upaya besar akan dihasilkan ke dia. Maka deal-deal politik itu bukan omongan kosong. Maka hati-hati kalau memilih pilih yang sama. Ini bentar lagi kita akan memilih yang hati-hati ya, hati-hati saja ya. Sama aja siapa aja presiden. Mendapatkan pemimpin yang aman. Amin. Semoga mendapatkannya. Kalau bilang amin jangan dikira juga ini ya. Ya, silakan lanjut. Cek panas-panas. Memilih siapa? Bapakku. Iya, bisa ngomong gitu. Bapakmu emang nyalek jadi presiden. Belum.
badan aku kelihatan. Aku nggak pakai apa-apa. Agak bedak. Ini glowingnya Masya Allah. Ya Allah, enak banget. Ternyata ini tuh bukan tentang waktu tau. Ini tinggi bedain muka aku bentuknya sama muka aku. Kecil banget ya. Aku bulat kayak telur. Tak diet. Tapi kalau dia pipiku nggak kurus kan. Ini kok kurus? Selanjutnya saya akan membuka pertanyaan Selanjutnya Mbak Raisa, Kakak, bukan aku. Yana, Kok banget sih kok? Ya, 3 juga ya terakhir ya. 3. Mira, Raisa, dan sama Mira. Raisa, Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Fasya di Blok 1. Saya ingin bertanya, mengapa Indonesia lebih memilih untuk menggunakan sistem campuran daripada sistem-sistem yang tadi sudah dijelaskan? Terima kasih. Timnya 71. Timelapse enggak? beda. Oke deh. Terus Kalian sih. yang Latifah. Itu caranya dulu. Mira, perkenalkan nama saya Mira Manjari dari 051. Pertanyaan yaitu, apakah sistem ekonomi Islam dapat menjadi solusi untuk permasalahan sosial Sindrom. di Indonesia? Tolong dijelaskan. Mungkin untuk sana bisa padahal. Nim? 051. Ya. Mira ya. Iya. Saya mendiskusikan terlebih dahulu. Siap. Jangan kelihatan gede muka. Ya, ya. Kita camping ya. Enggak gepeng, kecil, lonjong tuh. Aku sama Faisal kayak bulet tuh. Kayaknya Faisal kayak kacamata. Jadinya kayak gini. Nah kan kayak aku dia. Enak banget gue pas ini. Tak cepet lah. Kok gelap? Bahuku gede banget coy. Nanti kalian lihat ya. Terus gitu ya. Bentar, belum 1 menit ya. Jadi 10 menit. Lama banget tau. Apa memoriku juga gitu. Ntar habisnya tak upload. Saya akan menjawab pertanyaannya Yana. Jangan apa? Adakah cara Gimana caranya lihat angle? Kan kalau gini bagus, ini juga bagus. Kok bisa? Ini mana sih jeleknya? Coba kanan, coba kanan. Sama aja deh. Coba. Biasanya bagus. Di sini bagus. Intinya pede. Ini bagus. Kanan. Kata bagus. Cara mengatasinya itu pembatasan kebebasan bisa dilakukan dengan memperkuat elemen-elemen Bye-bye guys. memberikan lebih banyak